Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 31 Mei 2023. Seperti kita ketahui, Batam Pos itu ada 4 sesi halaman, yaitu halaman utama, Metropolis, Prokepri, dan Ekonomi Bisnis. Bersama saya sekarang sudah ada Asisten Koordinator Liputan, Fiska Juanda. Hai Ju. Halo. Ada Koordinator Liputan kita, Bang Muhammad Nur. Hai Bang Nur. Hai Cai. Dan yang terbaru, ada tamu kita itu Wakil Pimpinan Redaksi Bang Muhammad Tahang. Halo Bang Tahang, selamat datang. Apa kabar? Baik. Oke, kita mulai dari Juanda nih. Gimana Ju, perkembangan rekan-rekan reporter di lapangan hari ini? Pelaporan beritanya gimana? Hari ini agak cepat Kak Cai. Oh, oke. Dibandingkan kemarin kan ada sekitar 20 dan hari ini udah nyampe 30 berita yang masuk ya. Wow, Itu banyak juga. Kan tadi dibilang ada 4 sesi. Itu Yes. Tempatnya tuh ada masuk. Komplit ada semua ya. Metro juga masuk semuanya. Nah, ada berbagai tema sih yang dikirimkan teman-teman reporter ya. Ada wacana soal listrik ya yang akan naik dan ini ada PLN sudah ngomong ya. Oke. Soal wacana itu. Lalu ada temuan sapi tanpa dokumen. Nah, ini Sapi tanpa dokumen. nah, bentuk apa? Seperti apa bentuknya itu ya? Nah, itu besok. Dan mungkin Bang Nur atau Bang Tahang bisa menjelaskan. Oke. Lalu tentang harga telur nih, operasi pasar yang tentang operasi pasar telur ini belum jelas sampai sekarang belum. Itu belum jelasnya itu penetapan harga. Penetapan ini bukan atau... kapannya. Padahal harga telur masih tinggi ya, tapi Oke. masih operasi pasarnya masih belum tahu kapannya. Lalu juga ada dari Polda Kepri nangkap dua nelayan kena kepemilikan kokain di Anambas. Narkoba. Nah, ini terbaru nih kita bahas hari ini di Tanjung Pinang. Halaman Prokepri ya, sesi Prokepri, harga sayuran lagi meningkat nih di Tanjung Pinang. Ini masyarakat Tanjung Pinang lagi menjerit soal harga sawi yang dijual 24.000 sekilonya itu. Sawi. 24.000, oke. Ada nih kalau untuk teman-teman di Bintan, masyarakat Bintan harus tahu nih ada 9 camat baru. Nah, bagi mau ngurus atau apapun berhubungan nanti camat, ada 9 camat baru yang dilantik. Sudah dilantik. Oke. Nah, ada kasus terbaru juga nih, ada yang menarik nih di Tanjung Pinang juga nih. Ada yang mencuri handphone, tapi untuk mabuk-mabukan. Handphone bisa bikin mabuk ya Ju? Mencuri handphone, tapi untuk mabuk-mabukan dia nyuri handphonenya untuk mabuk. Oke, ya. Nah, juga ada lanjutan kasus sodomi desa Gulung. Itu katanya guru melakukan ke siswanya, oknum guru. Nah, Oke. ada untuk lebih jelas mungkin kita bisa tanya ke Bang Nur. Karena Bang Nur udah baca nih Iya. berita yang masuk di email apa aja. Nah, mungkin ini kemana mungkin Bang Nur atau Bang Tahang bisa menjelaskan apakah nanti yang harga sayur masuk kemana, sesi mana, atau yang kasus sodomi masuk kemana, sesi mana. Oke. Jadi masyarakat pembaca juga lebih gampang nih kalau mau baca ini ke sesi mana nanti. Bang Nur, aku tertarik mendengar pernyataan Juanda ada sapi tanpa dokumen. Masa selain manusia ada juga sapi tanpa dokumen ya? Karena ini kan menjelang Idul Adha gitu. Iya, betul. Memang menjelang Idul Adha ini kan kebutuhan sapi itu sangat tinggi sekali ya. Iya, untuk kurban ya. Apalagi yang berkurban di Batam itu bukan hanya orang Batam, tapi saudara-saudara kita dari negara Malaysia, tetangga, Singapura juga ke Batam gitu. Nah, sapi kan harus memenuhi standar kesehatannya ditentukan oleh pemerintah. Iya. Nah, sapi-sapi ilegal ini masuk tanpa memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Itu nanti di berita dijelaskan nggak kenapa sampai bisa lolos masuk ke Batam tanpa ada surat-surat resmi? Setelah masuk ke Batam tetap terdeteksi. Jadi akhirnya dipulangkan. Tidak boleh lagi masuk. Sapi bisa juga dideportasi ya? Oh gitu ya. Jadi sapi-sapi ilegal nih ilegal karena tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dari daerah asal maupun dari kesehatan hewan daerah asal. Oke. Maka dia dipulangkan ke daerah asalnya. Daerah asalnya itu di mana aja? Biasanya umumnya dari Lampung. Oke. Juga ada beberapa dari Jambi. Oh, oke. Itu nanti di berita dijelaskan. Iya, ya, Bang. dijelaskan nanti. Terus nanti pembagian berita per sesi itu yang sudah koordinasi dengan wakil pimpinan redaksi apa aja nih Bang yang masuk ke utama apa nih? Oke.
Kalau yang tadi yang sapi itu ke Metropolis. Oke. Kenapa Metropolis? Karena ini memang berita yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Batam gitu loh. Oke. Karena masyarakat Batam kan umumnya nanti banyak yang mau berkurban. Nah, sapi yang direkomendasikan itu haruslah yang memang memiliki kelayakan dari sisi kesehatan. Karena jangan sampai dia mengandung penyakit PMK atau cacing dan lain sebagainya gitu. Dia harus sehat gitu loh. Dan itu ada standarnya. Makanya yang ilegal nggak boleh. Karena khawatir kita tidak melalui penyaringan kesehatannya gitu. Iya. Oke. Itu ke Metropolis ya Bang. Ya. Kalau yang lain, kalau kasus sodomi tadi itu? Wah ya itu ini kasus yang paling memprihatinkan ya, karena pelakunya juga oknum guru, korban. Tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik yang seharusnya menjadi contoh teladan kan, justru dia juga menjadikan siswanya jadi korban gitu kan. Dan ini sudah berlangsung cukup lama ya, dari Februari yang lalu sampai si baru anak terbongkarnya sekarang. Terbongkarnya gara-gara si anak ini orang tuanya curiga kenapa dia susah duduk gitu kan. Oke. Ternyata terjadi infeksi di saluran pembuangan. Setelah dicek dibawa ke dokter, ternyata akhirnya si anak mengaku kalau gurunya melakukan Parah. kejahatan seksual itu. Dan sekarang sudah diamankan. Sudah ditangkap ya. Proses dan kita coba juga telusuri karena ada juga temuan di Riau bahwa ternyata ada jaringan LGBT yang bekerjanya dari Kepri sampai ke Riau dan katanya dikendalikan dari Batam. Dari jaringan Batam. ini. Ya kita coba telusuri apakah ada kaitannya dengan yang kasus ini atau ini case tersendiri gitu. Apakah nanti berita ini akan dikembangkan lagi Bang Nur? Apakah ada kemungkinan ini bakal jadi liputan khususnya redaksi? Tidak menutup kemungkinan. Karena kenapa? Sekarang kan tempat hiburan di Batam itu udah buka lagi ya. Ya. Kalau teman-teman bilang yang sering ke dunia malam itu udah berserak lagi kan gitu loh. Orang-orang yang memiliki kelainan seks ini kan gitu loh. Dan itu tadi tantangan terbesarnya bagi orang tua di Batam itu, kalau selama ini kan cenderung orang tua ini menjaga anak perempuannya gitu loh. Iya, iya. Padahal Laki-laki menjaga anak juga, laki-laki juga jauh lebih penting gitu. Karena Iya, kalau iya. terjerumus ke jaringan penyimpangan tadi yang LGBT tadi itu bukan hanya merusak kesehatannya tapi juga masa depan. Masa depan, Iya. benar. Selain itu Bang Nur? Metropolis. Saya kira yang utama itu yang ke Metropolis. Tapi kalau untuk sesi utama kita masih pada rencana ekspor pasir. Oh, masih Iya. berlanjut berita Beberapa itu. hari ini kita sudah menyikapi dari aspek lingkungan. Apapun ceritanya, berapapun keuntungannya, ekspor pasir itu merugikan lingkungan, merusak lingkungan. Merusak gitu. lingkungan. Bahkan mantan Menteri Kelautan juga ya, Ibu Susi juga udah berharap Presiden membatalkan PP tentang keran ekspor gitu ya. sedimentasi pasir. Ya namanya sedimentasi pasir sekarang aslinya juga sama. Iya. Ekspor pasir laut Ekspor kan pasir gitu lah. laut, oke. Cuma redaksionalnya saja yang berbeda. Apalagi Kepri kan ada 3 titik, Karimun, Iya. Batam, Lingga. Kalau itu semua dieksplorasi secara terus-menerus, walaupun nanti dari hitung-hitungan ekonominya itu jauh memang lebih besar, Iya. tapi mengorbankan lingkungan, wilayah teritorial, kan nanti kan diekspor ke negara tetangga. Dia reklamasi akan bergeser nanti batas wilayah kita kan gitu loh. Itu berpengaruh Rasanya tidak ya. sebanding lah dengan pentingnya kedaulatan kita dan lingkungan kita ketimbang nanti penghasilannya gitu loh. Iya, iya, iya. Itu harus sejalan nanti ya, Iya. Bang. Keuntungan dan kedaulatan Ya, negara sendiri. ya secara ekonomi memang besar ya, sampai triliunan. Kabupaten kota itu yang menjadi daerah eksplorasi itu bisa sampai triliunan. Begitu pun dengan tingkat provinsi. Tapi dipertimbangkan itu tadi, pulau-pulau bisa hilang kan gitu. Iya, iya. Bisa tenggelam gitu. Iya. Itu di berita dijelaskan besok. Ya, di lebih halaman lengkapnya. Ya kita tuh tetap fair juga ya melihat bahwa ada aspek ekonominya, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan gitu kan. Oke. Nah, pembaca setia Batam Post selain membahas sesi utama dan Metropolis, kita juga membahas berita-berita yang masuk ke sesi Pro Kepri. Bersama saya sudah ada sekarang itu Wakil Pimpinan Redaksi Bang Muhammad Tahang. Halo Bang Tahang. Halo Cai. Udah lama nih kita nggak ketemu ya, 5 tahun ada Bang. Bang, ini gimana nih yang berita Pro Kepri apa aja nih yang udah ditentukan ke halaman ini nantinya?
Jadi untuk edisi besok ini ada beberapa berita yang sudah masuk. Oke. Disajikan di halaman Prokepri. Di antaranya itu soal harga sayur di Tanjung Pinang yang Tinggi melambung banget. ya. Untuk harga apa seperti sayur sawi itu bisa mencapai 24.000 per kilogram. Itu harga normal sebelumnya itu? Di kisaran 16.000. Wow, jauh ya. Jadi Naik 8.000. menurut Disperindak Tanjung Pinang ini karena pasokan dari apa petani lokal itu berkurang. Oke. Selain itu, Kemudian selain itu ada berita soal hasil verifikasi faktual KPU Tanjung Pinang oke. yang menemukan beberapa berkas caleg yang bermasalah. Tapi ini bisa nanti diperbaiki pada tahapan perbaikan. Ini juga akan kita sajikan besok di Batam Pos. Itu tetap masuk ke Prokepri atau Politika Bang nantinya? Ini masuk ke Prokepri biar lebih dekat dengan pembacanya. Oh, oke, iya, iya. Kemudian ada berita soal imbauan dari Disdik Tanjung Pinang kepada para orang tua siswa. menjelang pengumuman hasil kelulusan 8 Juni itu untuk tingkat SD dan SMP supaya orang tua itu ikut mengawasi anak-anaknya Oke. biar nggak melakukan konvoy maupun coret-coretan. Itu dilarang atau cuman diawasi aja? Di berita dijelaskan itu. Ini sih baru sekadar himbauan dari Himbauan, Disdiknya ya. untuk kepada para orang tua aja ya. Oke. Nah, Bang Tahang tadi ada sekilas baca tentang berita narkoba yang melibatkan nelayan itu di mana, Bang? Di Kepulauan Anambas. Oh. Iya, jadi ada penemuan kokain sekitar 3 kg oleh nelayan di Anambas. Namun kasus ini bermasalah karena dua nelayan ini tidak melaporkan ke polisi, sehingga saat ini kedua nelayan itu diamankan oleh pihak kepolisian. Tidak melapor dan menyimpan sendiri. Menyimpan dan kokain itu ditanam, disimpan, tapi berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian ya. Sudah di tangan polisi. Sudah di tangan polisi. Saat ini kasusnya ditangani oleh jajaran Polda Kepri. Polda Kepri. Itu nanti itu kayaknya menarik Bang di Utama kalau isinya lengkap ada pernyataan dari polisi, ada dari narasumber. Kita masih lihat perkembangannya ya, beritanya seperti apa. Kalau nanti memang bagus akan kita tarik ke halaman 1. Tapi untuk sementara Prokepri udah jelas nih berita. Iya betul. Oke, ada lagi Bang kalau ini? Ya, jadi itu yang berita-berita menarik yang bisa kita sajikan untuk besok di halaman Prokepri. Masih ada beberapa berita menarik lainnya bisa dibaca di Batam Pos besok. Oke. Ya. Ada lagi tambahan Bang Nur atau Juanda? Oh ya, saya tambahkan satu ya. Terkait rencana PLN untuk naik tarif ya. Ini langsung direspon oleh teman-teman dari kalangan industri. Kalau bisa jangan naik dulu, karena ini baru habis mati, tiba-tiba 1 minggu, kemudian mau naik lagi, mau naik tarif kan gitu loh. Tapi PLN dan Dewan Pengawas PLN juga sudah memberikan keterangan bahwa udah lama mereka tidak ada penyesuaian tarif, sehingga ini harus dilakukan penyesuaian tarif agar ketahanan listrik Batam itu semakin baik ke depan, demi untuk kelangsungan industri maupun pelanggan lainnya gitu loh. Karena kalau nggak naik tarif mungkin mereka agak berat. Sementara kan ada setiap tahun ada penyesuaian tarif gas maupun bahan bakar yang digunakan oleh pembangkit PLN lainnya gitu. Sama juga inflasi sih. Mereka juga mengatakan soal inflasi juga. Iya, memang indikatornya kan selain harga bahan bakar minyak atau Selalu gas, inflasi, ya? itu juga inflasi menjadi salah satu tolak ukur untuk penghitungan tarifnya gitu. Adakah hubungan dengan selalu padamnya listrik dengan kenaikan ini, Bang? Apakah wartawan kita di lapangan menanyakan itu? Gitu. Persepsi akhirnya di publik muncul seperti ini. Sepertinya PLN sengaja gitu loh. Mati dulu deh. Ujung-ujungnya pengen naik tarif gitu loh. Tapi itu kan bisa dibuktikan nanti ketika wartawan kita menanyakan itu ke narasumber dari PLN-nya. Apakah seperti itu? Bisa saja. Tapi PLN udah menyebutkan bahwa
bukan itu alasannya. Alasannya karena sudah lama tidak ada penyesuaian tarif kan. Sudah bertahun-tahun sehingga sudah saatnya dilakukan penyesuaian tarif. Tujuannya itu tadi untuk ketahanan dari listrik Batam itu. Kenaikan tapi diperhalus dengan penyesuaian tarif istilahnya ya, Bang? Iya. Dan meminjam mulut Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Oke, menarik itu untuk dibaca besok. Ada lagi tambahan, Ju? Itu cukup baca hanya itu aja. Mungkin bisa dibaca di koran Batam Post besok. Bagi yang mau baca untuk Batam bisa di sesi Metro, di yang kayak di Kepri, Provinsi Kepri bisa di Prokepri, ataupun yang bagi yang suka bisnis bisa di sesi Probis. Nantinya bisa membaca di setiap sesi-sesinya itu. Oh, Berita lain juga bisa dibaca di batampost.co.id. Oke, jadi tapi berita yang kita bahas hari ini, berita-berita awalnya itu sudah bisa disaksikan di batampost.co.id ya. Sudah ada di batampost.co.id. Ya, yang sifatnya kejadian peristiwa seperti itu tadi yang nelayan menemukan kokain, kemudian dia simpan tidak diserahkan ke polisi, maka itu udah bisa langsung dilihat di batampost.co.id. Oke. Nah, demikian Hot News Batam Post edisi Rabu 31 Mei 2023. Pembaca setia kami bisa membacanya besok di koran Batam Post, dan untuk update berita terbaru bisa menyaksikannya di kanal batampost.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi. Oke, bisa. Ulang lagi nih. Iya. Kita kayak ngobrol aja Bang. Iya, cuma ngulang udah berapa kali. Jadi ada dua nelayan bla 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 gitu aja. Jadi begini, ada dua nelayan itu menemukan kokain, cuman Ntar dulu, aku nggak bisa. Aku kalau lihat muka Bapak. 3 kilo. untuk sementara berita yang menarik di salah ya. Terus ada kasus, kamu ketawa atau? Minum dulu, Pak. Minum dulu.